Bayangkan jika hidupmu bukan lagi tentang perjuangan keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, melainkan tentang mengundang keberlimpahan datang dengan sendirinya. Bagaimana rasanya jika setiap langkahmu terasa ringan, seolah-olah semesta mendukungmu di setiap sudut? Hidup seperti itu bukanlah mimpi yang terlalu jauh, melainkan sesuatu yang bisa kamu ciptakan sekarang juga. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi rahasia di balik hidup magnetis. Sebuah cara hidup di mana pikiran, perasaan, dan tindakanmu berpadu untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Kamu akan belajar bagaimana pikiranmu adalah magnet, bagaimana energi dan vibrasimu memengaruhi apa yang terjadi di sekitarmu, dan bagaimana cara menyelaraskan dirimu dengan hukum ketertarikan. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menciptakan kehidupan yang sesuai dengan impianmu, tanpa mengejar sesuatu dengan putus asa. Setiap prinsip yang akan kamu pelajari di sini telah membantu banyak orang, termasuk seorang ibu tunggal yang pernah terjebak dalam kesulitan ekonomi, tetapi kemudian berhasil membangun kehidupan penuh keberlimpahan dengan memahami kekuatan pikirannya sendiri. Melalui cerita ini, dan banyak lagi, kamu akan melihat bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tapi juga ada dalam genggamanmu. Kini, saatnya berhenti mengejar. Mulailah menarik. Hidup yang kamu impikan sedang menunggu langkah pertama darimu. Apakah kamu siap? Bab 1. Pikiranmu adalah magnet. Pernahkah kamu merasa bahwa apa yang kamu pikirkan cenderung menjadi kenyataan? Saat kamu yakin hari ini akan buruk, tiba-tiba segalanya terasa berjalan salah, kemacetan di jalan, tugas yang tak kunjung selesai, hingga hal-hal kecil yang menguji kesabaran. Namun, saat kamu memulai hari dengan pikiran optimis, seolah-olah keberuntungan berpihak padamu. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah hukum alam. Pikiranmu adalah magnet yang memengaruhi hidupmu lebih dari yang kamu sadari. Setiap pikiran yang kamu miliki membawa energi. Pikiran negatif, seperti ketakutan, kekhawatiran, atau rasa tidak mampu, memiliki energi yang rendah. Energi ini menarik lebih banyak situasi yang mendukung perasaan tersebut. Sebaliknya, pikiran positif, seperti rasa percaya diri, harapan, dan cinta, memiliki energi tinggi yang menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Pikiranmu memengaruhi perasaan, dan perasaan inilah yang mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Bukan berarti hidup akan selalu sempurna jika kamu berpikir positif, tapi cara kamu menghadapi tantangan akan berbeda. Pikiran positif membuatmu lebih tangguh, kreatif, dan terbuka terhadap solusi. Alih-alih merasa terpuruk, kamu mulai melihat peluang di balik setiap rintangan. Seperti sebuah kompas, pikiran positif mengarahkanmu ke jalan yang membawa kedamaian dan keberhasilan. Mengganti pola pikir negatif menjadi positif bukan hal yang instan, tetapi sangat mungkin. Setiap orang membawa beban keyakinan dan kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata seperti, "Kamu tidak cukup pintar," atau "Hidup itu keras dan tidak adil." Kata-kata ini tertanam dalam pikiranmu, membentuk batasan yang sering tidak kamu sadari. Namun, kamu memiliki kekuatan untuk merubah itu semua. Mulailah dengan menyadari pola pikir negatif setiap kali muncul. Ketika pikiran seperti, "Aku tidak akan bisa melakukannya" muncul, ubah dengan bertanya, "Bagaimana jika aku mencoba dan berhasil?" Latih dirimu untuk mengganti keraguan dengan rasa ingin tahu, dan ketakutan dengan keberanian. Salah satu cara terbaik untuk membangun pikiran positif adalah dengan menghargai dirimu sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, ambillah selembar kertas atau gunakan aplikasi catatan di ponselmu, lalu tuliskan 5 hal positif tentang dirimu hari ini. Tidak perlu hal besar. Mungkin kamu tersenyum kepada orang asing, menyelesaikan tugas kecil, atau bahkan hanya bersyukur atas kesehatanmu. Latihan ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam beberapa minggu, kamu akan mulai melihat dirimu dari sudut pandang yang lebih cerah. Kamu akan menyadari bahwa dirimu memiliki begitu banyak potensi dan alasan untuk bersyukur. Hidupmu bukan kebetulan, tetapi hasil dari apa yang kamu pikirkan setiap hari.
Jika pikiranmu adalah benih, maka hidupmu adalah hasil panennya. Pilih untuk menanam benih yang baik, penuh harapan, cinta, dan keberanian. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya menarik apa yang kamu inginkan, tetapi juga apa yang sesuai dengan energimu. Sekarang, mulailah hari ini dengan pertanyaan sederhana. Apa pikiran positif pertama yang ingin aku tanam untuk hidup yang lebih baik? Magnet di dalam dirimu sudah siap bekerja. Bab 2. Frekuensi hidupmu. Pernahkah kamu berjalan ke dalam sebuah ruangan dan langsung merasa nyaman, meskipun belum berbicara dengan siapapun? Atau mungkin kamu mendekati seseorang dan tanpa alasan jelas merasa cemas atau tidak nyaman? Itulah kekuatan energi, sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Setiap orang, tempat, dan situasi memancarkan frekuensi tertentu, dan kamu, sadar atau tidak, juga memancarkan frekuensimu sendiri. Frekuensi hidupmu adalah getaran energimu. Sama seperti stasiun radio yang harus disetel pada frekuensi tertentu untuk mendapatkan siaran yang jernih, begitu pula hidupmu. Frekuensi yang kamu pancarkan menentukan kualitas pengalaman yang kamu tarik. Jika energimu dipenuhi rasa syukur, cinta, dan kebahagiaan, kamu akan menarik lebih banyak hal serupa ke dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu memancarkan energi ketakutan, kemarahan, atau kekhawatiran, semesta akan merespons dengan hal-hal yang memperkuat perasaan itu. Albert Einstein pernah berkata, segala sesuatu adalah energi, dan itulah semua yang ada. Energi ini adalah bahasa universal yang tidak membutuhkan kata-kata. Ketika kamu merasa baik, tubuhmu terasa ringan, pikiranmu jernih, dan segalanya tampak berjalan lancar. Sebaliknya, saat frekuensimu rendah, dunia terasa berat, masalah tampak tak berujung, dan kamu mudah merasa terjebak. Namun, inilah kabar baiknya. Kamu memiliki kendali penuh atas frekuensimu. Dengan sedikit kesadaran dan tindakan sederhana, kamu bisa meningkatkan energi hidupmu, membuka pintu bagi pengalaman-pengalaman yang lebih baik. Meningkatkan frekuensi tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Terkadang, langkah kecil bisa membawa dampak luar biasa. Berikut beberapa cara yang bisa kamu mulai sekarang. 1. Syukur. Tidak ada yang lebih kuat untuk meningkatkan energi selain rasa syukur. Saat kamu menghargai hal-hal kecil dalam hidup, kamu mengirimkan pesan ke semesta bahwa kamu terbuka untuk menerima lebih banyak. Setiap pagi, luangkan waktu untuk menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri. 2. Meditasi. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam. Ini adalah cara untuk menyelaraskan pikiran dan perasaanmu. Dengan bermeditasi, kamu membersihkan energi negatif dan menciptakan ruang untuk kedamaian. Mulailah dengan 5 menit sehari. 3. Gerakan. Fisik. Olahraga atau sekadar berjalan-jalan di alam dapat meningkatkan frekuensimu. Gerakan tubuh membantu melepaskan emosi yang terjebak dan meningkatkan aliran energi. 4. Tertawa dan bermain. Jangan remehkan kekuatan tawa. Tertawa adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan frekuensi. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan dalam hidupmu, atau tonton sesuatu yang membuatmu tersenyum. 5. Hindari energi negatif. Perhatikan lingkungan dan orang-orang di sekitarmu. Jika ada yang terus-menerus membawa energi negatif, cobalah untuk menjaga jarak. Energi itu menular dan penting bagimu untuk melindungi vibrasimu. Selain memancarkan frekuensi, kamu juga menyerap energi dari sekitarmu. Sebuah lingkungan yang penuh stres atau konflik dapat menurunkan vibrasimu, sementara tempat yang penuh kedamaian dan kehangatan dapat mengangkatnya. Jadi, penting untuk mengenali sumber energi di sekitarmu dan memilih dengan bijak. Buatlah kebiasaan untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apakah orang-orang di sekitarku membuatku merasa tenang atau gelisah? Apakah aku menghabiskan waktu di tempat yang mendukung pertumbuhanku? Dengan kesadaran ini, kamu bisa lebih selektif dalam memilih lingkungan dan hubungan yang sesuai dengan frekuensimu. Setiap malam, sebelum tidur,
luangkan waktu untuk merefleksikan hari yang telah berlalu. Tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku merasa baik hari ini? Adakah sesuatu yang menurunkan energiku? Apa satu hal yang bisa kulakukan besok untuk meningkatkan frekuensiku? Latihan ini membantu kamu mengenali pola energimu dan mengambil tindakan untuk meningkatkannya setiap hari. Ketika kamu menjaga frekuensimu tetap tinggi, kamu menjadi magnet untuk hal-hal baik. Kamu akan mulai menarik peluang, hubungan, dan pengalaman yang sejalan dengan energimu. Hidup mungkin tidak akan selalu sempurna, tetapi kamu akan merasa lebih mampu menghadapinya dengan kedamaian dan keyakinan. Ingat, frekuensi hidupmu adalah pilihan. Kamu tidak perlu terjebak dalam energi rendah. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kamu bisa mulai menciptakan kehidupan yang penuh keberlimpahan dan kegembiraan. Jadi apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk meningkatkan vibrasimu? Dunia sedang menunggu untuk merespons energimu yang baru. Bab 3. Memahami hukum ketertarikan. Bayangkan hidupmu seperti seorang pemahat dan pikiran, perasaan, serta tindakanmu adalah alat ukirnya. Setiap goresan, setiap pikiran yang kamu miliki, setiap emosi yang kamu rasakan, dan setiap langkah yang kamu ambil, membentuk realitasmu. Begitu banyak orang hidup seperti daun yang hanyut di sungai, membiarkan arus membawa mereka kemana saja. Namun, hukum ketertarikan mengajarkan kita bahwa kita bukan sekadar penonton dalam hidup ini. Kita adalah pencipta. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Seperti magnet yang kuat, energi yang kamu pancarkan menentukan pengalaman yang datang ke arahmu. Jika kamu memancarkan cinta, harapan, dan syukur, maka pengalaman yang penuh makna akan mendatangimu. Namun, jika yang kamu pancarkan adalah ketakutan, kecemasan, dan keraguan, semesta akan merespons dengan hal serupa. Hukum ketertarikan adalah prinsip sederhana yang berbunyi, seperti menarik seperti. Segala sesuatu di dunia ini adalah energi, termasuk pikiran dan perasaanmu. Ketika kamu fokus pada sesuatu, kamu memberi energi pada hal itu. Semakin kuat fokusmu, semakin besar daya tariknya. Misalnya, jika kamu terus-menerus berpikir tentang kekurangan uang, energimu akan memperkuat rasa kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki dan percaya bahwa lebih banyak lagi akan datang, energimu akan menarik keberlimpahan. Pikiranmu adalah benih, perasaanmu adalah tanahnya, dan tindakanmu adalah sinar matahari yang membuatnya tumbuh. Banyak orang salah paham tentang hukum ketertarikan. Mereka berpikir bahwa cukup dengan memikirkan sesuatu, maka hal itu akan datang. Namun, pikiran hanyalah awal dari proses. Yang lebih penting adalah perasaan dan tindakanmu. Jika kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik, pertama-tama tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku percaya bahwa aku layak mendapatkannya? Bagaimana perasaanku saat memikirkan tujuan ini? Keyakinan yang mendalam dan perasaan yang kuat adalah bahan bakar yang membuat hukum ketertarikan bekerja. Dan jangan lupakan tindakan. Semesta akan membuka jalan, tetapi kamu harus berjalan di atasnya. Jika kamu menginginkan pekerjaan impian, jangan hanya membayangkannya. Kirimkan lamaran, tingkatkan keterampilanmu, dan tunjukkan bahwa kamu siap. Berikut cara mengaktifkan hukum ketertarikan dalam hidupmu. 1. Fokus pada apa yang kamu inginkan. Jangan terjebak dalam memikirkan apa yang tidak kamu inginkan. Alihkan perhatianmu pada hal-hal yang kamu harapkan terjadi. Jika kamu menginginkan kebahagiaan, tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku bahagia hari ini, dan lakukan lebih banyak dari itu. 2. Rasakan seolah-olah sudah terjadi. Semesta merespons energi, bukan kata-kata. Jika kamu ingin menarik keberlimpahan, rasakan kebahagiaan dan rasa syukur seolah-olah keberlimpahan itu sudah ada. Bayangkan detailnya, bagaimana rasanya, seperti apa hidupmu, dan apa yang akan kamu lakukan. 3. Ambil langkah nyata. Jangan hanya menunggu.
Ambil tindakan kecil setiap hari menuju apa yang kamu inginkan. Semesta bekerja sama dengan mereka yang bertindak. 4. Percayai prosesnya. Salah satu kunci hukum ketertarikan adalah kepercayaan. Jangan terlalu fokus pada bagaimana atau kapan hal itu akan terjadi. Percayalah bahwa semesta memiliki caranya sendiri untuk membawa kebaikan ke arahmu. Setiap pagi, sebelum memulai hari, luangkan waktu 5 menit untuk membayangkan hidup idealmu. Pejamkan mata, ambil napas dalam-dalam, dan bayangkan bagaimana suasana harimu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang ada di sekitarmu? Bagaimana perasaanmu? Visualisasi ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah cara untuk menyelaraskan energimu dengan tujuan yang ingin kamu capai. Ketika kamu menghabiskan waktu untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan, semesta mulai menciptakan jalan untuk mewujudkannya. Hukum ketertarikan bukanlah sihir, tetapi sebuah prinsip yang bekerja tanpa henti. Hidupmu saat ini adalah cerminan dari energimu di masa lalu. Pikiran, perasaan, dan tindakanmu yang membentuk realitas ini. Kabar baiknya, kamu memiliki kendali untuk mengubah energimu mulai sekarang. Ingatlah, semesta selalu mendengarkan. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan hari ini? Apakah kamu ingin terus memancarkan keraguan dan ketakutan, atau memilih untuk mengirimkan sinyal harapan dan keyakinan? Pilihan ada di tanganmu. Dunia yang kamu impikan sedang menunggumu untuk percaya dan bertindak. Mulailah hari ini dengan sebuah afirmasi sederhana. Aku adalah magnet untuk segala hal baik dalam hidup ini. Dan saksikan bagaimana dunia mulai berubah untukmu. Bab 4. Menyerahkan dan mempercayai proses. Di dunia yang penuh dengan rencana, jadwal, dan harapan, kita seringkali menjadi tawanan dari kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Kita berpikir bahwa semakin keras kita memegang kendali, semakin cepat kita mencapai tujuan kita. Namun, ada satu kenyataan yang sering terlewat. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ketika kita belajar menyerah, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bentuk kepercayaan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita memberi ruang bagi semesta untuk bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang tak terduga. Bayangkan kamu sedang memegang segenggam pasir di tangan. Jika kamu menggenggamnya terlalu erat, pasir itu akan merembes keluar di antara jari-jarimu. Namun, jika kamu membiarkannya terhampar dengan lembut di tanganmu, pasir itu akan tetap di sana. Begitu pula dengan kehidupan. Ketika kita terlalu terobsesi mengontrol hasil, kita malah kehilangan peluang yang berharga dan menciptakan tekanan yang tidak perlu. Kontrol berlebihan seringkali lahir dari ketakutan. Takut akan kegagalan, ketidakpastian, atau kehilangan. Namun, ketahuilah bahwa hidup memiliki alurnya sendiri. Sama seperti sungai yang mengalir dengan tenang menemukan jalannya ke laut. Kehidupan akan membawa kita ke tujuan kita jika kita belajar mempercayai arusnya. Berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah tindakan aktif untuk menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan itu tidak apa-apa. Ini adalah keputusan untuk berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersamanya. Ketika kamu berserah, kamu membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Kamu memberikan izin pada dirimu sendiri untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Usaha, sikap, dan cara kamu merespons situasi. Dan membiarkan sisanya terjadi sebagaimana mestinya. Terkadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala yang kita bisa, tetapi hasilnya belum juga muncul. Pada saat-saat seperti itu, penting untuk mengingat bahwa semesta bekerja dalam waktu yang sempurna, bukan waktu yang kita tentukan. Ketika kamu menanam benih, kamu tidak bisa memaksanya tumbuh semalam. Kamu harus memberinya waktu untuk berakar dan bertunas. Percayalah bahwa setiap keterlambatan, setiap hambatan, adalah bagian dari perjalananmu. Mereka bukan tanda kegagalan, tetapi pelajaran yang diperlukan untuk mempersiapkanmu menghadapi apa yang akan datang. Ambil selembar kertas dan tuliskan semua kekhawatiran yang memenuhi pikiranmu.
Jangan sensor dirimu, biarkan semua keluar. Setelah selesai, baca kembali daftar itu dan tanyakan pada dirimu. 1. Mana yang benar-benar berada di bawah kendaliku? 2. Apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil untuk mengatasi kekhawatiran ini? 3. Mana yang perlu aku serahkan pada semesta? Setelah itu, lipat kertas tersebut dan katakan pada dirimu, aku memilih untuk melepaskan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Aku percaya bahwa semesta memiliki rencana terbaik untukku. Simpan kertas itu di tempat yang aman atau bakar sebagai simbol pelepasan. Berserah tidak berarti pasif. Ini tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Kamu tetap bertindak dengan sepenuh hati, tetapi tanpa tekanan atau harapan yang berlebihan. Kamu tetap berusaha, tetapi dengan rasa damai, bukan rasa takut. Ketika kamu belajar seni ini, hidupmu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi terbebani oleh apa yang belum terjadi atau tidak bisa kamu kendalikan. Sebaliknya, kamu belajar menikmati perjalanan, mempercayai bahwa semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Ada sebuah cerita tentang seekor ulat yang sedang berusaha menjadi kupu-kupu. Dalam perjalanannya, ia masuk ke dalam kepompong. Dari luar, seseorang melihat ulat itu bergeliat, mencoba keluar. Orang itu merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu dengan membuka kepompong tersebut. Namun, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak pernah bisa terbang karena otot-otot sayapnya belum cukup kuat. Proses keluar dari kepompong adalah bagian penting dari pertumbuhannya. Begitu juga dengan kita. Terkadang, tantangan dan penundaan adalah kepompong yang mempersiapkan kita untuk terbang. Jika kita terlalu cepat memaksa jalan keluar, kita mungkin melewatkan pelajaran penting atau kekuatan yang seharusnya kita bangun. Setiap kali kamu merasa terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan, ulangi afirmasi berikut. Aku percaya pada alur kehidupan. Aku melepaskan ketakutan dan menerima keajaiban. Semesta selalu bekerja untuk kebaikanku. Ucapkan ini dengan hati yang tenang dan rasakan bebannya perlahan menghilang. Ketika kamu berhenti memaksakan kehendakmu, kamu membuka pintu bagi keajaiban. Kamu memberi ruang bagi semesta untuk membawa sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kamu bayangkan. Berserah bukan berarti menyerah. Ini adalah tindakan mencintai dirimu sendiri cukup dalam untuk percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu kendalikan, tetapi seberapa dalam kamu bisa mempercayai prosesnya. Jadi, lepaskan genggamanmu, bernafaslah, dan lihat bagaimana kehidupan mulai mengalir dengan mudah ke arahmu. Bab 5. Tetapkan niat yang jelas. Hidup tanpa niat ibarat mengarungi lautan tanpa kompas. Kamu mungkin bergerak, tetapi kemana arahmu? Tanpa tujuan yang jelas, energi kita seringkali tercerai-berai, terbuang untuk hal-hal yang tidak membawa makna. Namun, ketika kita menetapkan niat yang spesifik dan penuh makna, kita seperti menyalakan suar yang memandu langkah-langkah kita menuju masa depan yang diinginkan. Niat adalah jantung dari kehidupan yang terarah. Ia adalah pengingat akan apa yang benar-benar penting. Bahkan ketika badai datang menghadang, niat lebih dari sekadar keinginan. Ia adalah keputusan penuh kesadaran untuk hidup dengan arah yang jelas. Saat kamu menetapkan niat, kamu tidak hanya berharap sesuatu terjadi. Kamu membuat pilihan untuk menciptakannya. Niat yang kuat mengarahkan fokusmu, membimbing tindakanmu, dan menyelaraskan energimu dengan hasil yang kamu inginkan. Bayangkan seorang pemanah. Sebelum menarik busur, ia harus tahu di mana targetnya. Tanpa target, anak panahnya hanya akan melayang tanpa arah. Begitu pula hidup kita. Niat adalah target yang membantu kita menciptakan jalan yang bermakna dan terarah. Membuat niat tidak harus rumit, tetapi membutuhkan ketulusan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menetapkan niat yang akan memberdayakanmu. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk bertanya pada dirimu. Apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang ingin aku ciptakan dalam hidup ini? Jangan terburu-buru menjawab.
biarkan hatimu yang berbicara. 2. Spesifik dan jelas. Hindari niat yang samar seperti, aku ingin bahagia. Sebaliknya, tetapkan sesuatu yang spesifik, seperti, aku ingin menjalani kehidupan yang sehat dan penuh syukur. 3. Hubungkan dengan emosi. Niat yang paling kuat lahir dari emosi yang mendalam. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, atau gairah yang muncul saat kamu membayangkan niat itu menjadi nyata. 4. Tulis niatmu. Ada kekuatan dalam menuliskan niatmu. Ini membuatnya terasa lebih nyata dan memudahkanmu untuk mengingatnya saat fokusmu mulai goyah. Vision board adalah alat visual yang membantu kamu memanifestasikan niatmu. Siapkan papan, majalah, atau gambar dari internet, dan pilih gambar, kata-kata, atau simbol yang mencerminkan tujuan dan impianmu. Letakkan vision board ini di tempat yang sering kamu lihat, seperti meja kerja atau kamar tidurmu. Setiap kali kamu melihatnya, biarkan itu menjadi pengingat visual tentang niat yang telah kamu tetapkan. Niat bukan hanya tentang apa yang kamu pikirkan, ia juga tentang bagaimana kamu bertindak. Saat kamu menetapkan niat, tanyakan pada dirimu, apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk mendekati tujuan ini? Dengan bertindak secara konsisten, bahkan langkah kecil pun akan menciptakan perubahan besar seiring waktu. Namun, ingatlah, tindakan yang selaras bukan berarti bertindak tanpa henti. Kadang, ini juga tentang berhenti sejenak, merenung, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil benar-benar mendekatkanmu pada niatmu. Ada seorang pelukis yang ingin menciptakan karya seni terbaik dalam hidupnya. Awalnya, ia hanya duduk memandang kanvas kosong, merasa bingung dan kehilangan arah. Namun, suatu hari, ia memutuskan untuk menetapkan niat sederhana. Aku akan melukis sesuatu yang mencerminkan cinta dan kebahagiaan. Dengan niat itu, ia mulai melukis sedikit demi sedikit setiap hari. Ia tidak terburu-buru, tetapi setiap sapuan kuasnya dipandu oleh niat tersebut. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya, ia menciptakan karya seni yang membuat siapapun yang melihatnya tersentuh. Semua dimulai dari satu niat sederhana yang membimbingnya sepanjang perjalanan. Ketika kamu menetapkan niat, kamu hidup dengan kesadaran penuh. Hidup tidak lagi hanya sekadar rutinitas, tetapi menjadi perjalanan penuh makna. Kamu mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan dirimu pada tujuanmu. Bahkan tantangan yang kamu temui menjadi bagian dari proses, bukan penghalang. Digunakan afirmasi berikut untuk membantu menyelaraskan pikiran dan tindakanmu dengan niatmu. Aku menetapkan niat yang jelas dan spesifik untuk hidupku. Aku percaya bahwa setiap langkah kecilku membawa aku lebih dekat pada mimpiku. Aku hidup dengan kesadaran dan tujuan yang bermakna. Ucapkan afirmasi ini setiap pagi untuk memulai harimu dengan fokus dan semangat. Ketika pikiran, perasaan, dan tindakanmu selaras dengan niatmu, hidup mulai terasa lebih mudah. Peluang yang sebelumnya tampak jauh tiba-tiba mendekat. Keajaiban yang tampak kebetulan seringkali hanyalah semesta merespons niat yang kamu tetapkan. Hidupmu adalah kanvas kosong, dan niatmu adalah kuas yang menentukan apa yang akan kamu lukis. Jadi, tetapkan niatmu dengan penuh keyakinan dan saksikan bagaimana dunia mulai bekerja untuk mewujudkannya. Mulailah hari ini. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna, karena saat terbaik untuk menciptakan masa depanmu adalah sekarang. Bab 6. Kekuatan syukur. Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup dan benar-benar merasakan syukur untuk hal-hal kecil di sekitarmu? Mungkin untuk sinar matahari yang menghangatkan kulitmu, atau untuk secangkir kopi yang menemani pagi harimu. Syukur adalah salah satu kekuatan terbesar yang kita miliki. Namun seringkali kita abaikan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan sejati, terlepas dari situasi apapun yang kita hadapi. Ketika kita bersyukur, kita mengalihkan perhatian dari apa yang kurang ke apa yang sudah kita miliki. Ini bukan hanya soal memikirkan hal-hal baik, tetapi merasakan dalam-dalam bahwa hidup ini
meski penuh tantangan, memiliki keajaibannya sendiri. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu ke kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kelimpahan. Syukur bukan hanya tindakan sederhana, tetapi keadaan pikiran yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Ketika kita bersyukur, kita memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama. Orang pertama fokus pada kesulitannya dan merasa bahwa hidup tidak adil. Orang kedua, meskipun menghadapi tantangan yang sama, memilih untuk bersyukur atas pelajaran yang ia dapatkan. Siapa menurutmu yang akan merasa lebih damai dan lebih mampu menghadapi masalah? Syukur membantu kita menghargai momen-momen kecil yang sering kita anggap remeh. Bahkan dalam situasi sulit, syukur memberikan kita perspektif baru untuk melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap pengalaman. Mungkin mudah untuk bersyukur saat semuanya berjalan lancar, tetapi bagaimana dengan saat kita menghadapi cobaan? Berikut beberapa cara untuk menjadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah kesulitan. 1. Mulai hari dengan syukur. Saat membuka mata di pagi hari, pikirkan 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa sesederhana tempat tidur yang nyaman, udara segar, atau kesempatan untuk menjalani hari baru. 2. Tuliskan rasa syukurmu. Luangkan waktu setiap malam untuk menulis di jurnal syukur. Catat setidaknya 3 hal yang membuatmu merasa bersyukur hari itu, besar maupun kecil. 3. Ungkapkan syukurmu pada orang lain. Jangan ragu untuk mengatakan terima kasih dengan tulus kepada orang-orang di sekitarmu. Tindakan sederhana ini tidak hanya akan membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga memperkuat rasa syukur dalam dirimu. 4. Cari hikmah di tengah tantangan. Ketika menghadapi situasi sulit, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Apa sisi baiknya? 5. Nikmati kehadiran saat ini. Latih dirimu untuk benar-benar hadir dalam momen ini. Perhatikan detail kecil yang sering terlewatkan, seperti suara burung atau rasa air dingin yang menyegarkan. Latihan. Catat 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Latihan ini sederhana tetapi sangat kuat. Sebelum tidur, ambil waktu beberapa menit untuk merenungkan harimu. Apa yang telah berjalan baik? Apa yang membuatmu tersenyum? Tulis 3 hal itu di buku catatanmu. Dengan melakukannya secara konsisten, kamu akan mulai melihat pola positif dalam hidupmu, bahkan saat hari-harimu terasa berat. Syukur bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru, syukur membantu kita menemukan kekuatan di tengah badai. Bayangkan seorang pelari yang terjatuh di tengah perlombaan. Ia bisa memilih untuk menyerah atau bersyukur bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan. Dalam hidup, kita sering menghadapi momen seperti ini. Syukur memberi kita keberanian untuk melihat peluang di balik kesulitan. Ada kisah nostalgia tentang wanita yang kehilangan pekerjaannya. Awalnya, ia merasa dunia runtuh. Tetapi, ketika ia mulai fokus pada apa yang masih ia miliki, kesehatan, keluarga, dan keahliannya, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia memulai bisnis kecil dari rumah, yang akhirnya berkembang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Syukur adalah bahan bakar yang membantunya melangkah maju. Mengapa syukur membawa keajaiban? Syukur mengubah energi kita. Saat kita bersyukur, kita mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak kebaikan. Ini seperti membuka pintu ke aliran kelimpahan. Bukan kebetulan jika banyak orang sukses menganggap syukur sebagai bagian penting dari perjalanan mereka. Syukur juga membawa kedamaian batin. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menghargai apa yang ada, kita merasa lebih damai. Kita tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, tetapi fokus pada perjalanan kita sendiri. Gunakan afirmasi ini untuk memperkuat rasa syukur dalam dirimu. Aku bersyukur untuk segala hal yang aku miliki saat ini.
Aku percaya bahwa setiap pengalaman dalam hidupku membawa pelajaran berharga. Aku menerima kelimpahan dengan hati yang penuh syukur. Ucapkan afirmasi ini setiap hari untuk membantu fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu. Hidup dengan rasa syukur adalah pilihan. Ini bukan hanya tentang momen sesaat, tetapi gaya hidup yang memungkinkan kita untuk menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Saat kamu mulai hidup dengan rasa syukur, kamu akan merasakan perbedaan besar. Beban terasa lebih ringan, hubungan menjadi lebih harmonis, dan peluang baru mulai bermunculan. Syukur adalah kekuatan yang tak terbatas. Ia adalah sumber energi yang bisa kamu akses kapan saja. Jadi, mulai hari ini, jadikan syukur sebagai pusat dari setiap pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Biarkan rasa syukur menjadi cahaya yang menerangi jalanmu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kelimpahan. Bab 7. Mengatasi rintangan. Rintangan sering terasa seperti dinding besar yang menghalangi jalan kita. Mereka hadir dalam berbagai bentuk, pikiran negatif, ketakutan yang mengikat, atau keyakinan lama yang tak lagi melayani kita. Tetapi tahukah kamu, terkadang rintangan itu hanyalah ilusi, bayangan yang terlihat besar karena kita membiarkannya tumbuh dalam pikiran. Rintangan bukanlah akhir dari perjalananmu. Mereka adalah bagian dari cerita hidupmu yang mengajarkanmu untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani. Seperti pohon yang tumbuh kokoh karena harus melawan angin, jiwa kita pun tumbuh lebih kuat setiap kali kita menghadapi tantangan. Pikiran negatif adalah salah satu rintangan terbesar yang kita hadapi. Mereka datang dalam bentuk suara kecil di kepala kita yang mengatakan, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak akan pernah berhasil." Suara ini mungkin berasal dari pengalaman masa lalu, kritik orang lain, atau ketakutan kita sendiri. Tapi ada kabar baik. Pikiran negatif bukanlah kebenaran. Mereka hanyalah cerita yang terus kita ulang-ulang dalam pikiran. Semakin kita percaya pada cerita itu, semakin besar pengaruhnya. Langkah pertama untuk mengatasi rintangan ini adalah menyadari keberadaan pikiran negatif tersebut dan mempertanyakan validitasnya. Setelah kamu mengenali pikiran negatif, langkah selanjutnya adalah menggantinya dengan keyakinan yang lebih mendukung. Misalnya, jika pikiran negatifmu mengatakan, "Aku tidak akan pernah mencapai tujuan ini," gantilah dengan afirmasi seperti, "Aku memiliki semua yang aku butuhkan untuk melangkah maju, satu langkah pada satu waktu." Proses ini membutuhkan latihan. Sama seperti membangun otot di gym, mengganti pola pikir membutuhkan konsistensi. Semakin sering kamu melatih pikiranmu untuk fokus pada hal-hal yang mendukungmu, semakin kuat pola pikir positif itu tumbuh. Latihan. Ubah keyakinan negatif menjadi afirmasi positif. Ambil selembar kertas. Tulis satu keyakinan negatif yang sering muncul dalam pikiranmu. Misalnya, keyakinan negatif, "Aku tidak cukup pintar untuk memulai bisnis ini." Sekarang, ubah keyakinan itu menjadi afirmasi positif. Afirmasi positif, "Aku selalu belajar dan berkembang. Aku punya kemampuan untuk sukses dalam bisnis ini." Letakkan afirmasi ini di tempat yang mudah terlihat, seperti cermin kamar atau layar ponselmu. Ucapkan setiap pagi untuk memperkuat keyakinan baru ini. Rintangan seringkali terasa seperti musuh, tetapi sebenarnya mereka adalah guru tersembunyi. Setiap tantangan mengajarkan kita sesuatu, kesabaran, ketahanan, atau cara baru untuk melihat dunia. Ada kisah tentang seorang pemahat yang melihat seonggok batu besar. Banyak orang menganggap batu itu tidak berguna, tetapi sang pemahat melihat potensi. Dengan memukul, mengukir, dan membentuknya, ia mengubah batu itu menjadi patung yang indah. Rintangan dalam hidup kita adalah seperti batu itu. Mereka mungkin terlihat kasar dan tidak berbentuk, tetapi dengan usaha, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketakutan adalah salah satu rintangan yang paling melemahkan. Ketakutan seringkali membuat kita berhenti sebelum memulai atau mundur saat tantangan muncul.
Tapi apa sebenarnya ketakutan itu? Ketakutan adalah proyeksi dari hal yang belum terjadi. Ia hanyalah bayangan dari apa yang mungkin salah. Alih-alih membiarkan ketakutan menguasaimu, tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Jika itu terjadi, bagaimana aku bisa mengatasinya? Seringkali, kita menyadari bahwa ketakutan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Dan bahkan jika hal buruk terjadi, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk menghadapi rintangan. 1. Identifikasi rintanganmu. Tulis apa yang menurutmu menjadi hambatan terbesar dalam hidupmu saat ini. Apakah itu ketakutan, pikiran negatif, atau kurangnya sumber daya? 2. Cari solusi. Sederhana. Tanyakan pada dirimu, apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk mengatasi ini? Fokus pada tindakan kecil yang bisa membawa perubahan besar. 3. Mintalah dukungan. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Rintangan seringkali terasa lebih ringan saat kita berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang yang kita percayai. 4. Rayakan kemajuan. Setiap kali kamu berhasil melewati satu rintangan, sekecil apapun itu, rayakan pencapaianmu. Ini akan memberimu motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Hidup bukanlah tentang menghindari rintangan, tetapi tentang belajar menari di tengah badai. Setiap kali kamu menghadapi tantangan dan berhasil melewatinya, kamu tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Rintangan adalah bagian dari cerita hidupmu, yang membuat perjalanan ini penuh warna dan berarti. Ingatlah, tidak ada perjalanan hebat tanpa rintangan. Setiap jalan menuju keberhasilan akan memiliki tikungan dan tanjakan. Tetapi itulah yang membuat cerita hidupmu unik dan layak diperjuangkan. Rintangan bukanlah tanda untuk berhenti. Mereka adalah undangan untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, dan lebih dekat menuju impianmu. Jadi, jangan takut pada rintangan. Sambut mereka dengan hati yang terbuka, dan lihat bagaimana mereka membentukmu menjadi pribadi yang luar biasa. Bab 8. Seni visualisasi. Bayangkan sejenak, kamu sedang berjalan di sebuah taman yang penuh bunga berwarna-warni. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahmu, aroma bunga segar memenuhi udara, dan suara burung-burung menciptakan melodi harmoni. Sekarang, tanyakan pada dirimu, bagaimana rasanya berada di sana? Apakah kamu merasa tenang, bahagia, dan penuh energi? Itu adalah kekuatan visualisasi. Visualisasi bukan sekadar memandang masa depan. Itu adalah seni menciptakan pengalaman di dalam pikiran dengan sedetail mungkin sehingga tubuh dan emosimu percaya itu nyata. Ketika kamu memvisualisasikan sesuatu dengan penuh keyakinan, kamu tidak hanya memengaruhi pikiranmu tetapi juga energi yang kamu pancarkan. Alam semesta merespons vibrasi itu, dan tanpa disadari, kamu mulai menarik pengalaman yang kamu inginkan ke dalam hidupmu. Mengapa visualisasi itu penting? Visualisasi adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Ketika kamu memvisualisasikan sesuatu, otakmu tidak bisa membedakan apakah itu hanya imajinasi atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Neuron-neuron di otakmu menyala seperti ketika kamu mengalami kejadian nyata. Ini menciptakan landasan emosional yang kuat, memberi tubuh dan pikiranmu keyakinan bahwa mimpi itu mungkin terwujud. Seorang atlet sering menggunakan visualisasi sebelum bertanding. Mereka membayangkan diri mereka berlari, melompat, atau mencetak gol dengan sempurna. Ini bukan hanya motivasi, ini adalah latihan nyata untuk otak mereka. Jika para atlet melakukannya, mengapa kita tidak menggunakannya untuk mewujudkan impian kita sendiri? Bagaimana visualisasi bekerja? Kunci dari visualisasi yang efektif adalah melibatkan semua indera. Ketika kamu membayangkan sesuatu, jangan hanya melihatnya. Rasakan, dengarkan, cium, bahkan sentuh pengalaman itu dalam pikiranmu. Semakin nyata imajinasimu, semakin kuat dampaknya. Misalnya, jika kamu memimpikan rumah impian, apa yang kamu lihat?
Apakah itu rumah dengan taman hijau, jendela besar, dan cahaya matahari masuk ke ruang tamu? Apa yang kamu dengar? Suara anak-anak bermain di halaman atau tawa keluarga di meja makan? Apa yang kamu rasakan? Ketenangan, kebahagiaan, atau rasa syukur saat duduk di ruang keluarga? Semakin detail visualisasimu, semakin otakmu percaya bahwa itu nyata, dan semakin besar kemungkinannya untuk terwujud. Visualisasi tanpa emosi hanyalah gambar di pikiran. Tetapi ketika kamu melibatkan emosi, itu menjadi pengalaman hidup. Emosi adalah bahan bakar dari visualisasi. Ketika kamu memvisualisasikan tujuanmu, bayangkan bagaimana rasanya ketika itu menjadi kenyataan. Jika kamu memimpikan pekerjaan impian, rasakan kebanggaan, kebahagiaan, dan kepuasan saat kamu melangkah ke kantor barumu. Jika kamu menginginkan hubungan yang penuh cinta, bayangkan hangatnya senyuman pasanganmu dan rasa damai yang kamu rasakan bersamanya. Emosi ini mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta, menunjukkan bahwa kamu siap untuk menerima apa yang kamu bayangkan. Latihan, ciptakan gambaran hidup idealmu. 1. Pilih impianmu. Pilih satu tujuan besar yang ingin kamu capai. 2. Bayangkan dengan detail. Tutup mata dan bayangkan impian itu menjadi kenyataan. Lihat semua detailnya, seperti warna, bentuk, dan suasana di sekitarnya. 3. Rasakan emosinya. Rasakan kebahagiaan, syukur, dan kepuasan seolah-olah impian itu sudah menjadi milikmu. 4. Lakukan setiap hari. Luangkan waktu 5-10 menit setiap pagi untuk melakukan visualisasi ini. Jadikan ini sebagai ritual harianmu. Kadang-kadang, ketika kita memvisualisasikan tujuan besar, muncul rasa ragu. Apakah ini mungkin untukku? Rasa ragu itu wajar, tetapi jangan biarkan menguasaimu. Alih-alih melawannya, akui keberadaannya, lalu fokus kembali pada gambaran positif yang kamu inginkan. Jika keraguan terus muncul, cobalah memecah impian besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Visualisasikan langkah pertama, lalu langkah berikutnya, hingga akhirnya impian besar itu terasa lebih dekat dan nyata. Visualisasi tidak hanya untuk tujuan besar, kamu juga bisa menggunakannya untuk hal-hal kecil. Misalnya, sebelum rapat penting, bayangkan dirimu berbicara dengan percaya diri, menyampaikan ide dengan jelas, dan mendapatkan respons positif. Sebelum wawancara kerja, bayangkan senyuman pewawancara dan rasa percaya diri yang mengalir dalam dirimu. Semakin sering kamu menggunakan visualisasi, semakin alami itu terasa. Kamu akan mulai merasakan pergeseran dalam pola pikir dan energi, seolah-olah pintu-pintu baru mulai terbuka untukmu. Ingatlah bahwa visualisasi bukanlah sihir instan. Ini adalah proses yang membantu kamu menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan menuju tujuanmu. Visualisasi mengarahkanmu, tetapi kamu tetap perlu bergerak maju, mengambil langkah nyata, dan percaya pada prosesnya. Ketika kamu mulai menguasai seni visualisasi, kamu akan menyadari bahwa hidupmu tidak lagi dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Sebaliknya, kamu akan hidup dengan rasa percaya diri dan antusiasme, mengetahui bahwa apapun yang kamu bayangkan dengan jelas dan rasakan dengan tulus sedang menuju kepadamu. Visualisasikan, rasakan, dan percayalah. Karena apa yang bisa kamu bayangkan, bisa menjadi kenyataanmu. Bab 9. Seni menerima. Apa yang kamu rasakan ketika seseorang memberimu hadiah tanpa alasan? Apakah kamu menerimanya dengan senyuman penuh syukur, atau kamu meragu, berpikir bahwa kamu tidak layak menerima kebaikan tersebut? Banyak dari kita tanpa sadar menolak berkat dalam hidup, bukan karena kita tidak ingin, tetapi karena kita merasa tidak pantas atau takut pada apa yang menyertainya. Seni menerima adalah tentang membuka hati dan pikiranmu untuk hal-hal baik yang ingin masuk ke dalam hidupmu. Ini adalah kunci penting untuk hidup magnetis. Karena bagaimana kamu bisa menarik sesuatu jika kamu tidak siap menerimanya? Menerima seringkali terasa lebih sulit daripada memberi. Mengapa? Keyakinan batin.
Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus bekerja keras untuk layak mendapatkan sesuatu. Ketika sesuatu datang dengan mudah, kita cenderung meragukannya. Takut, terlihat lemah. Menerima sering disalahartikan sebagai tanda kelemahan atau ketergantungan. Padahal, itu adalah bentuk keberanian dan kerendahan hati. Rasa bersalah. Kadang kita merasa bersalah menerima lebih banyak ketika orang lain di sekitar kita kekurangan. Namun, menolak menerima adalah seperti menutup pintu ketika seseorang mengetuk dengan membawa hadiah. Alam semesta ingin memberikanmu kebahagiaan, cinta, dan kelimpahan. Tugasmu adalah membuka pintu itu. Menerima adalah seni yang membutuhkan keberanian dan kesadaran. Ketika kamu belajar menerima, kamu mengirimkan pesan kepada alam semesta. Aku siap untuk hal-hal baik dalam hidupku. Menerima bukan hanya tentang hal-hal besar, seperti promosi kerja atau cinta sejati. Itu juga tentang hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Senyuman dari orang asing. Puji-pujian atas kerja kerasmu. Kesempatan untuk beristirahat ketika tubuhmu memintanya. Ketika kamu mulai menerima hal-hal kecil, kamu melatih dirimu untuk menerima hal-hal besar dengan rasa syukur yang sama. Ragu adalah musuh dari menerima. Ketika sesuatu yang baik datang, pikiran kita sering bertanya, apakah aku benar-benar pantas mendapatkan ini? Atau, apa yang akan terjadi jika aku mengambilnya? Rasa ragu ini adalah refleksi dari ketidakpercayaan pada diri sendiri atau ketakutan terhadap perubahan. Jadi untuk mengatasi ini, mulailah dengan merangkul keyakinan sederhana. Kamu pantas mendapatkan kebaikan. Berhentilah meremehkan dirimu sendiri. Kamu layak menerima cinta, kelimpahan, dan kebahagiaan tanpa perlu pembenaran. Alam semesta berlimpah. Ketika sesuatu datang padamu, itu tidak berarti mengurangi bagian orang lain. Alam semesta memiliki cukup untuk semua orang. Latihan, belajar menerima. 1. Renungkan kebaikan yang pernah kamu tolak. Ambil waktu sejenak untuk memikirkan momen ketika kamu menolak kebaikan, seperti pujian atau bantuan. Tanyakan pada dirimu, mengapa aku menolaknya? 2. Latihan menerima pujian. Mulailah dengan hal sederhana. Ketika seseorang memuji hasil kerjamu, tersenyumlah dan ucapkan terima kasih tanpa mencoba merendah. Rasakan bagaimana itu memengaruhi perasaanmu. 3. Catat berkah harian. Setiap malam, tuliskan 3 hal yang kamu terima hari itu, besar atau kecil. Fokus pada rasa syukur untuk apa yang telah datang ke hidupmu. Menerima bukan berarti pasif. Ini bukan hanya duduk dan menunggu keajaiban terjadi. Sebaliknya, itu adalah tentang mempersiapkan dirimu untuk menerima dengan sadar. Ini berarti membuka dirimu pada peluang baru, meskipun itu terasa menakutkan. Melatih keberanian untuk mengatakan "ya" pada hal-hal baik, bahkan ketika kamu merasa tidak siap. Menghargai apa yang datang dengan tindakan nyata, seperti merawat sesuatu yang diberikan atau menggunakan peluang dengan bijak. Misalnya, jika seseorang menawarkan bantuan, terimalah dengan syukur, dan gunakan bantuan itu untuk melangkah lebih jauh. Jika kamu diberi waktu istirahat, gunakan untuk merawat dirimu sendiri. Ada kalanya, kita merasa sulit menerima karena berkat datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Mungkin sebuah peluang karier muncul di bidang yang berbeda dari impian kita, atau cinta sejati hadir dalam seseorang yang tidak sesuai dengan gambaran kita. Dalam momen seperti ini, ingatlah bahwa alam semesta memiliki cara unik untuk memberikan apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Belajarlah untuk menerima dengan rasa syukur, bahkan jika jalannya tidak sesuai harapanmu. Ketika kamu benar-benar belajar menerima, hidupmu mulai berubah. Kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan atau keraguan, tetapi dalam keyakinan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikanmu. Menerima adalah bagian dari aliran hidup. Ketika kamu menerima dengan hati terbuka, kamu menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Ini bukan tentang mengorbankan dirimu.
Ini tentang merangkul siapa dirimu dan semua yang alam semesta ingin berikan padamu. Setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih seni menerima. Mulailah dengan hal-hal kecil, dan perlahan-lahan kamu akan merasa lebih nyaman menerima berkat besar. Bukalah hati, buang rasa ragu, dan ingatkan dirimu setiap hari, aku pantas menerima segala kebaikan dalam hidupku. Ketika kamu menjadi penerima yang sejati, kamu bukan hanya menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu, tetapi juga menciptakan kehidupan yang dipenuhi rasa syukur, kebahagiaan, dan kelimpahan. Bab 10. Berjalan menuju hidup yang kamu cintai. Apa artinya hidup yang kamu cintai? Adakah definisi yang tepat untuknya, atau itu sekadar gambaran dalam imajinasimu, sebuah tempat yang terasa jauh namun bisa diraih? Setiap orang menginginkan hidup yang penuh makna, yang membahagiakan, yang bisa membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan tantangan hidup yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan sejati. Lalu, bagaimana kita bisa mulai berjalan menuju hidup yang benar-benar kita cintai? Jawabannya sederhana, meskipun tidak selalu mudah. Dengan kesadaran, tindakan, dan keteguhan hati. Ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian, tetapi juga penuh dengan keindahan dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Lalu, bagaimana cara kita menghubungkan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk menciptakan hidup yang kita impikan? Ini adalah proses yang tidak instan, namun pasti. Pikiranmu. Semua dimulai dengan pikiran. Pikiranmu adalah dasar dari segalanya. Jika kamu ingin hidup yang penuh kebahagiaan, kesuksesan, atau kedamaian, mulailah dengan berpikir tentang hal-hal yang membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian itu. Pikiran yang penuh harapan dan visi akan membantumu melihat peluang, bahkan di tengah tantangan. Perasaanmu. Pikiran yang positif akan menghasilkan perasaan yang positif. Perasaan adalah energi yang kamu pancarkan ke dunia. Ketika kamu merasa bahagia, damai, atau penuh syukur, kamu mengirimkan gelombang energi yang menarik pengalaman serupa. Tindakanmu. Tindakan adalah elemen kunci yang menghubungkan semuanya. Pikiran dan perasaan tanpa tindakan hanya akan tetap menjadi angan-angan. Tetapi ketika kamu mulai bertindak dengan keyakinan dan tekad, dunia mulai membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak kamu bayangkan. Hidup tidak selalu mudah. Setiap perjalanan pasti penuh dengan tantangan. Tetapi ingatlah ini, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, untuk lebih mengenal dirimu sendiri, dan untuk mendekatkan diri pada kehidupan yang kamu impikan. Tidak ada perjalanan yang sempurna. Ada kalanya kamu akan merasa terjebak, bingung, atau bahkan kecewa. Namun, jika kamu bisa melihat tantangan sebagai bagian dari proses, kamu akan menemukan kekuatan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Percayalah pada proses. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Bahkan ketika rasanya lambat, atau kamu merasa tidak melihat hasilnya, ingatlah bahwa alam semesta bekerja di belakang layar, membantumu menuju apa yang telah kamu siapkan dalam pikiran dan hatimu. Berani menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang mengatakan siapa kamu seharusnya, tetapi hanya kamu yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Menerima dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah langkah pertama menuju hidup yang kamu cintai. Seringkali kita terjebak dalam ide bahwa kebahagiaan hanya ada di ujung perjalanan. Kita mengejar tujuan, berfokus pada hasil akhir, dan lupa untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Namun, yang tidak kita sadari adalah bahwa perjalanan itulah yang sebenarnya adalah hidup yang kita cintai. Setiap langkah, setiap momen, setiap hal kecil yang kamu lakukan memiliki nilai. Tersenyumlah pada hari-hari biasa. Nikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kamu cintai, dan berikan dirimu izin untuk bersantai dan menikmati momen ini. Kehidupan adalah serangkaian pengalaman,
dan bukan hanya hasil akhir yang akan memberi arti. Hidup yang kamu cintai bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tetapi serangkaian keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki rencana hidup yang berkelanjutan, yang bukan hanya memberi arahan tetapi juga fleksibilitas. Tujuan yang bermakna. Tentukan tujuan yang bermakna untuk hidupmu. Bukan hanya tujuan materi atau karier, tetapi tujuan yang menyentuh hati dan memberi dampak positif pada dirimu dan orang lain. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Apa yang ingin kamu wariskan untuk dunia ini? Jadwal yang seimbang. Jangan biarkan hidupmu terjebak dalam rutinitas yang monoton. Berikan dirimu waktu untuk beristirahat, berkreasi, dan berhubungan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Fleksibilitas. Hidup bisa berubah kapan saja. Jadilah fleksibel dengan rencanamu dan siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang. Kesadaran adalah kunci utama untuk menciptakan hidup yang kamu cintai. Tanpa kesadaran, kita hanya akan berjalan tanpa arah, mengikuti arus tanpa memahami tujuan. Namun, dengan kesadaran, kamu bisa melihat dengan jelas apa yang kamu inginkan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara mencapainya. Tapi, kesadaran saja tidak cukup. Tanpa tindakan, impian akan tetap tinggal sebagai impian. Kamu harus berani mengambil langkah pertama, tidak peduli seberapa kecilnya. Perubahan besar dimulai dengan langkah kecil. Jangan merasa terintimidasi oleh apa yang kamu anggap sebagai tujuan besar dalam hidup. Mulailah dengan langkah pertama yang sederhana. Seiring waktu, langkah-langkah kecil itu akan menjadikanmu lebih dekat dengan kehidupan yang kamu impikan. Jadi, apakah kamu siap untuk berjalan menuju hidup yang kamu cintai? Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu di sepanjang jalan. Jangan takut untuk meraih impianmu, dan nikmatilah setiap detik prosesnya. Karena pada akhirnya, hidup yang kamu cintai adalah hidup yang kamu jalani dengan sepenuh hati, bukan yang hanya kamu tuju. Kesimpulan. Perjalanan menuju hidup yang penuh makna dan kebahagiaan tidak perlu dimulai dengan lompatan besar. Semua dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil dengan keyakinan. Terkadang, perubahan terbesar dalam hidup datang bukan dari keputusan besar, tetapi dari tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari, dari pikiran yang kamu pilih untuk fokuskan, dari perasaan yang kamu pilih untuk rasakan, dan dari tindakan yang kamu pilih untuk ambil. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil. Mungkin saat ini kamu merasa bahwa perubahan yang kamu inginkan terasa jauh atau sulit dicapai. Tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ingatlah, hidup yang penuh kedamaian, kesuksesan, dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari ketekunan, kesabaran, dan kemauan untuk tetap melangkah meski jalan terasa berat. Jadi, mulailah hari ini. Jangan menunggu waktu yang tepat atau kondisi yang sempurna. Langkah pertama itu adalah tindakan nyata yang akan mengubah segala sesuatu. Nikmati prosesnya, percayalah pada dirimu, dan ingatlah, hasil besar dimulai dengan langkah kecil yang penuh keberanian. Kamu adalah pencipta hidupmu. Langkahmu hari ini akan menentukan kehidupanmu esok.